Ini adalah project mengupgrade PC, salah satu PC yang ada di kantor, jadi DDR5. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Harga RAM sekarang udah turun, nggak DDR4, nggak DDR5, semuanya udah turun. Terutama DDR5 nih yang paling terasa, karena beberapa bulan lalu itu, apalagi waktu pertama kali rilis, itu harganya masih mahal banget coy. Dan bener-bener nggak terjangkau lah. Tapi sekarang udah mulai banyak DDR5 yang harganya sangat bersahabat. Malah kalau boleh saya bilang murah sih, lebih worth it lah dibandingin beli DDR4. Kalau kamu mau ngerakit baru. Jadi kalau memang berencana bikin PC baru, nggak ada salahnya pertimbangkanlah untuk langsung pakai platform DDR5 sekalian. Karena tadi secara harga dia lebih murah dan juga future proof. Karena kalau kita lihat perkembangan sekarang, teknologi motherboard baru dan CPU yang baru udah nggak pakai DDR4 lagi. Ada sih, Intel masih pakai DDR4 beberapa, tapi ya udah hampir ditinggalkan lah. Kemungkinan di generasi berikutnya DDR4 udah nggak dipakai lagi. Dan untuk yang sekarang udah terjadi, motherboard kamu yang DDR4 udah nggak bakal dapat update CPU terbaru. Nah, buat kamu yang udah pakai Intel Gen 12 tahun lalu waktu rilis ya, itu termasuk saya juga pakai Core i5 12400F, salah satunya di kantor. Itu kita masih bisa upgrade. Jadi selain kalau saya kan pakai yang DDR4 tuh motherboardnya, saya bisa upgrade ke DDR5, termasuk nantinya masih bisa upgrade CPU kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk sekarang kira-kira kenapa sih kok saya upgrade dan part apa yang saya ganti? Jadi ceritanya karena di kantor ada RAM DDR5 yang nganggur. Jadi ini belum sempat kepake. Ya sudahlah, akhirnya karena memang prosesornya ada yang support, kenapa enggak di-upgrade aja motherboardnya ke DDR5. Untuk RAM ini sendiri kalau nggak salah, ini kan 32 GB kit ya. Ini kayaknya harganya sekitar 2,5 jutaan sekarang. Dan ini kalau dibandingin zaman awal-awal dulu, 32 GB itu harganya masih 4 jutaan. Ya walaupun speednya beda, tapi ya sudah jauh lebih terjangkau lah. Sedangkan untuk motherboard, ini saya pakai ASRock B760 Pro RS versi DDR5. Sebenarnya yang saya pakai sekarang itu juga dari ASRock, tapi B660M Pro RS. Jadi kakaknya dia yang versi DDR4. Nah, yang menarik adalah soal motherboard ini dari harganya, bre. Jadi yang ASRock B660M itu yang DDR4, saat ini harga barunya ada di kisaran 2 jutaan. Terus B760 yang ini, dia ada versi DDR4-nya juga, itu harganya sedikit di atas B660. Sedangkan yang DDR5 ini harganya sedikit di atas B760 yang versi DDR4. Jadi kalau dibilang secara harga, sebenarnya selisihnya nggak terlalu jauh. Jadi ini kalau kamu ngerakit baru, memang ada baiknya langsung pakai yang B760 sekalian. Karena ya secara fitur udah pasti dia lebih bagus dibandingin kakaknya. Sedangkan untuk casing dan coolernya, ini juga baru. Ini saya pilih Deepcool CK560 White. Kenapa saya pilih ini? Kamu bisa tonton di video yang ini. Kemudian coolernya adalah Deepcool juga. Ini adalah LS520 SE White juga. Jadi biar seragam lah ya. Ininya putih, ini putih. Motherboardnya juga putih, bre. Untuk harganya, casing ini harganya sekitar 1,4 jutaan dan coolernya sekitar 1,2. Jadi masih make sense lah, nggak terlalu mahal untuk ukuran speknya dia yang seperti ini. Sebelum kita rakit dan sebelum kita lihat nanti performanya seperti apa, kita bahas dulu aja fitur dari motherboardnya ya, ASRock B760 Pro RS ini. Yang pasti dia udah support CPU Intel generasi ke-12 dan 13. Terus dia punya 4 slot RAM DDR5 yang support speed up to 7200 MHz overclock. Tapi untuk RAM ini pastikan kamu cek beneran di spesifikasi motherboard karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mencapai speed tertentu. Nah, karena RAM yang saya pakai cuma 5200 MHz single rank, maka seharusnya dia bisa jalan dengan normal. Bahkan kalau RAM-nya sanggup, ini motherboardnya bisa support untuk overclock RAM hingga lebih dari 5600 MHz. Kemudian untuk onboard graphics, kalau CPU-nya support, kita dikasih connectivity lengkap dari HDMI 2.1 yang support up to 4K 60Hz. Terus DisplayPort 1.4 yang support up to 8K 60Hz atau 5K 120Hz. Serta satu port IDP di bagian belakang motherboardnya yang support Full HD 60Hz. Sedangkan dedicated graphics, slot utama PCI Express x16 udah mendukung PCI Express Gen 5, sedangkan dua slot PCI Express x16 lainnya, masing-masing Gen 4 yang
yang jalan di mode kali 4 dan Gen 3 yang cuma jalan di mode kali 1. Kita juga dikasih satu tambahan lagi slot PCI Express kali 1 Gen 3 yang tentu saja jalan di mode kali 1. Nah, yang menarik, motherboard ini emang nggak punya antena Wi-Fi dan Bluetooth, tapi di sini kita dikasih satu slot M.2 untuk pasang Wi-Fi card. Bagian storage-nya lengkap, kita dikasih 3 slot M.2 yang support PCI Express Gen 4 semua dengan panjang SSD maksimum 80 mm. Soket 1 dan 3 support mode 64 GB, sedangkan soket kedua cuma support 32 GB. Cuma di sini nggak disebutin untuk support SATA-nya, cuma ditulis PCI Express Gen 4, bukan SATA. Jadi perhatikan buat kamu yang mau beli motherboard ini dan pakai M.2 SATA, ada kemungkinan nggak akan terdetek di motherboard ini. Tapi kalau memang kamu butuh pakai SATA yang biasa, kita masih dikasih 4 port SATA 3 6 GB. Bagian rear panel I/O koneksinya cukup lengkap. Yang menarik di sini kita dikasih 2 mounting point untuk antena Wi-Fi dan Bluetooth yang tentu saja harus kita beli terpisah. Ada HDMI dan DisplayPort, terus ada satu USB-A 10 GB, satu USB-C 10 GB, 4 USB-A 5 GB, 2 USB 2.0, 2,5 GB LAN, dan audio jack. Nah, sekarang untuk coolernya. Ini cooler, saya jatuh cinta sama cooler ini karena keseringan ngelihat dia mondar-mandir di IG, bre. Jadi ini cooler apaan gitu kan? Dan begitu saya lihat, ternyata deep cool. Saya nggak sadar kalau deep cool karena logonya ganti dan dia dibikin yang ditempel di sini logonya cakep lah. Dan secara desain juga dia terlihat lebih manis dan elegan dibandingin deep cool yang liquid cooler yang sebelumnya. Itu saya kurang suka sama yang lama. Tapi kalau yang ini ya boleh dibilang cakep banget sih. Untuk casingnya kamu udah lihat di video tadi. Dan berarti sekarang waktunya kita untuk langsung rakit aja.
Deepcool LS520 SE ini ternyata bukan cuma cakep di tampilan, tapi juga di performance, bre. Kita lihat pada pengujian Prime 95 Test, dia berhasil mencatat temperatur hanya 63 derajat Celcius. Apakah termasuk bagus? Ternyata bagus banget, karena kalau dibandingin sama stok cooler, itu baru aja tesnya mulai, temperaturnya udah menyentuh 100, dan akhirnya tesnya harus saya hentikan. Nah, ini kalau dibandingin sama Deepcool Gamax AG620, ini adalah air cooler model tower ya, dari Deepcool juga. Ternyata memang LS520 SE ini lebih bagus dan selisihnya lumayan banyak. Nah, yang bikin saya kaget bahwa ternyata kalau dibandingin sama NZXT Kraken X53 yang harganya selisih jauh banget, ternyata emang sih nggak sebagus Kraken, tapi selisihnya nggak banyak, bre. Yap, ini tadi PC-nya udah jadi dan secara tampilan ya tidak kecewa sih karena kelihatan lebih fresh dari sebelumnya. Dan secara pengeluaran juga saya keluar duit nggak terlalu banyak karena part yang saya beli juga nggak semuanya dan part lama juga bisa dijual untuk nambah-nambahin beli part yang baru ini tadi. Nah, cuma buat kamu yang memang baru mau ngerakit PC yang nggak ada barang secondnya, jadi ngerakit baru, saya kasih tahu dulu aja ini spek lengkapnya kurang lebih kayak gini dan harganya kira-kira berapa kalau kamu mau ngerakit PC yang seperti ini. Yap, itu tadi. Dan secara performance saya memang belum sempat ngetes secara detail, tapi saya juga nggak berencana untuk ngetes terlalu detail juga karena memang barangnya nggak ada yang berubah. Basically cuma motherboard sama RAM-nya doang yang berubah. Dan kalau untuk perbandingan gaming performance antara DDR4 dan DDR5 itu kayaknya saya udah pernah bahas deh. Kamu lihat di video ini harusnya ada di situ. Dan intinya sih kalau secara performance secara global untuk gaming nggak ada perubahan, tapi yang bisa dirasakan adalah low FPS-nya dia jadi terdongkrak. Jadi kalau yang tadinya agak ngerasa ada stuttering gitu ya, agak nggak lancar FPS-nya, ada drop FPS sana sini, dengan kamu upgrade RAM ke yang speed-nya jauh lebih kencang, yang low FPS-nya tadi bisa terdongkrak. Jadi stutteringnya diharapkan bisa jauh berkurang. Dan buat kamu yang pengen ngerakit tapi masih nggak tahu gimana cara bikin racikan yang pas atau gimana cara memilih part yang bagus misalkan, kamu bisa cek aja di bawah saya kasih link untuk Tokopedia-nya Tech and Tips. Ya memang bukan toko sih, jadi saya memang nggak jualan rutin, tapi kalau memang kamu butuh untuk dibantuin ngerakit, bisa dibantuin. Langsung cek di bawah.